Habib, gimana hukum orang yang ngaku-ngaku Habib? Terus bagaimana tindakan yang dilakukan untuk oknum-oknum tersebut? Mengaku Habib ini jadi Bung Refli, ada sesuatu yang sifatnya wahbi, ada sesuatu yang sifatnya kasbi. Sebuah kemuliaan, keistimewaan, ada yang wahbi. Wahbi ini murni pemberian Allah, nggak ada andil usaha kita. Ada yang sifatnya kasbi. Kasbi ini anugerah Allah, tapi ada di situ ada ikhtiar kita. Upayanya. Ada upaya. Nah, di antara pemberian yang wahbi itu adalah nasab. Karena seseorang nggak pernah bisa memilih dia mau lahir dari perut siapa. Saya nggak bisa memilih. Kalau bisa memilih, saya pengen juga keturunan Habib. Saya jadi Habib nggak pernah ngisi formulir buat jadi Habib dalam perut ibu saya. Nah, artinya Habib ini perlu saya jelaskan, Habib ini panggilan sebenarnya dari kata hub, cinta. Habib arti orang yang dicintai. Habib ini sebenarnya dari masa ke masa panggilannya berubah. Panggilan untuk cucunya keturunan Rasulullah SAW. Bahkan antara wilayah pun beda, seperti di wilayah Hijaz Timur Tengah itu panggilannya Sayyid. Sayyid ya. Sayyid. Makanya saya kemudian lihat Sayyid Bahar tuh Sayyid itu tuan sebetulnya artinya. Nah, kemudian di wilayah Hadramut Indonesia Habib, dan itu pun panggilan Habib untuk dzurriyyah cucu Rasulullah SAW, orang yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW dengan standar penetapan nasab yang sudah ada ilmunya tersendiri. Yang Rabitul seperti di Indonesia lembaga resminya Rabitul Alawiyah yang dipimpin oleh Habibana Taufik As-Segaf. Nah, jadi di Indonesia di Hadramut dipanggilnya Habib. Itu pun mulainya baru sekitar 400 tahun lalu dipanggil Habib. Sebelumnya dipanggil Syekh. Ya, generasi sebelumnya lagi dipanggilnya Al-Imam, seperti Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Al-Husain, cucu-cucunya Rasulullah SAW. Nah, jadi itu satu-satu dulu saya jelaskan istilah Habib, kemudian itu artinya keturunan Rasulullah SAW. Nah, ini adalah wahbi, pemberian dari Allah. Kalau pemberian dari Allah satu, berarti orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak perlu menyombongkan apa yang diberikan oleh Allah, karena itu bukan hasil usaha dia. Nggak ada usahanya dia. Andai usaha sendiri pun nggak pantas disombongkan, karena Allah yang menggerakkan, apalagi nggak ada usaha. Nah, tapi di sisi lain, orang yang nggak diberikan maka tidak perlu iri, karena Allah yang memberikan. Kalau dia iri seakan-akan menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memilih orang-orang tertentu untuk jadi cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah memerintahkan untuk memuliakan, menghormati, mencintai keluarga Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW, karena jasa-jasa Rasulullah SAW. Makanya orang yang mencintai keluarga Rasulullah SAW karena faktor kakeknya, itu udah sebuah kemuliaan. Maka nggak perlu ngaku-ngaku. Nah, ngaku apa yang dia tidak miliki itu kehinaan. Bahkan Nabi ancam, Bung Refli. Nabi ancam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu hadis sahih. Siapa yang bohong atas namaku, kata Rasulullah. Bohong atas namaku. Macam-macam contohnya. Nabi nggak ngomong A, dia bilang Nabi bilang A. Kan bohong atas nama Rasulullah. Dia bukan cucunya Nabi. Tapi ngakunya cucu Nabi. Bohong berarti atas nama Rasulullah. Padahal nggak ngimpi Nabi punya nilai tersendiri, nggak gampang. Ngakunya ngimpi Nabi, itu namanya bohong atas nama Rasulullah SAW. Nah, ancaman Nabi apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong atas nama Rasulullah, maka siap-siap tempatnya di neraka, karena nggak main-main. Bohong atas nama Rasulullah SAW. Jadi demi Allah dan demi Rasul. Wah, itu parah lagi tuh. Bohong bohong Nabi lagi. Nah, jadi Bung Refli, tadi bagaimana orang yang ngaku Nabi itu ngaku cucu Nabi haram hukumnya. Anda menjadi pewaris Nabi dengan mempelajari ilmunya Nabi SAW itu sebuah kemuliaan. Anda mencintai keluarga Nabi karena patuh kepada perintah Allah, itu adalah sebuah kemuliaan. Sehingga nggak perlu ngaku-ngaku. Karena ngaku-ngaku apa yang bukan ada padanya itu adalah sebuah kehinaan. Tidak perlu menghinakan diri dengan mengaku-ngaku apa yang tidak dimiliki. Toh Allah Subhanahu Wa Taala juga akan mengukur kemudian seseorang dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ada jalan lain. Ada jalan lain. Jadi yang nggak Habib itu jangan sedih juga. Jangan sedih juga.